warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Naisala Ridhani, NIM 404200993. My class IPT4B. Okay, here I will explain about 3 types of text in English. Type of text that I will explain among other. First, narrative text. Second, descriptive text. Third, procedure text. First, narrative text. What is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain the reader. Naratif teks adalah sebuah cerita yang bersifat imajinatif untuk menghibur pembacanya. Naratif teks ini menceritakan mengenai suatu hal yang bersifat fiktif dan hanya sebuah karangan dari penulis. Biasanya terdapat dalam buku-buku bacaan seperti cerita dongeng, novel, serta komik. Type of narrative text. Narrative text has several types including fairy tale, myth, fable, folktale, and legend. Fairy tale di sini maksudnya adalah jenis dongeng yang berisikan cerita peri, putri duyung, dan keajaiban-keajaiban dunia lainnya. Myth adalah cerita mitos yang banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Fable adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Folktale adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cerita-cerita yang telah lama beredar di masyarakat yang diturunkan dari nenek moyang kepada generasi selanjutnya dalam masyarakat tersebut. And legend adalah cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul tempat itu terjadi. Purpose of narrative text. Narrative text aims to entertain and attract readers' interest. Naratif teks bertujuan untuk menghibur dan menarik minat pembaca. Naratif teks struktur. First, orientation. Second, complication. Third, resolution. First, orientation. Apa sih yang dimaksud dengan orientation? Orientation adalah disebut juga sebagai pengenalan. Pada bagian ini berisikan tentang pengenalan tokoh dalam cerita serta waktu dan tempat kejadiannya. Second, complication. Complication adalah gambaran munculnya krisis atau masalah yang dialami para tokoh pada cerita. Third, resolution. Resolution adalah bagian yang berisi bagaimana tokoh dari cerita tersebut dapat memecahkan suatu masalah. The following is an example of a narrative text with the title Snow White. In paragraph 1, why is it called orientation? Karena pada paragraf 1 mulai diperkenalkan para tokoh serta waktunya. In paragraph 2, 3, and 4, why is it called complication? Karena pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat mulai muncul berbagai permasalahan pada tokoh cerita. In paragraph 5, why is it called resolution? Karena pada paragraf kelima, cerita sudah mulai terselesaikan dan bisa memberikan happy ending atau sad ending. Linguistic features. First, using simple past tense sentence. Second, usually start with an adverb of time such as long time ago, once upon a time, dan lain-lain. Third, using time connectives and conjunctions such as then, before, after, soon, dan lain-lain. Next, descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text is a text that describes an object such as people, animals, place, object, and so on in detail describing the object. Descriptive text adalah teks yang menggambarkan sebuah objek, yakni orang, hewan, tempat, benda, dan lain sebagainya secara terperinci dan jelas. Saat membaca jenis teks ini, kita bisa tahu gambaran mengenai sesuatu yang sedang dideskripsikan, meskipun kita tidak sedang melihat objek tersebut. Purpose of descriptive text. The purpose of descriptive text is to describe, explain, and describe anything, such as a person to an object. Tujuan dari descriptive text ini menggambarkan,
menjelaskan, dan mendeskripsikan hal apapun seperti seseorang hingga benda. Descriptive text structure. First, identification. Second, description. Yang dimaksud identification adalah bagian ini berisi pengenalan tentang objek yang akan dideskripsikan. Sedangkan description adalah bagian yang berisikan gambaran secara spesifik tentang objek dengan menjelaskan mulai dari bentuk, ukuran, atau warna. The following is an example of a descriptive text with the title Daniel Jacob Radcliffe. In paragraph 1, why is it called identification? Karena pada paragraf 1 merupakan bagian yang berisikan pengenalan objek cerita yang akan dideskripsikan. In paragraph 2, why is it called description? Karena pada paragraf 2 merupakan bagian yang berisikan penggambaran secara detail mengenai objek yang akan dideskripsikan. Linguistic features. First, using attribute verbs such as to be, is, are, am. Second, using the simple present tense. Third, focus on one object only. Next, procedure text. What is procedure text? Procedure text is text that contains instruction or step to perform certain activities. Procedure text adalah teks yang berisikan instruksi atau langkah-langkah untuk melakukan kegiatan tertentu. Procedure text structure. First, goal. Second, material. Third, step. Goal di sini maksudnya adalah berisi pemaparan tujuan dari proses pembuatan sesuatu. Material. Material di sini adalah berisi barang atau benda yang digunakan dalam proses pembuatan. Terakhir, step. Step adalah proses atau langkah-langkah dalam pembuatan sesuatu. The following is an example of procedure text with the title How to Schedule Zoom Meeting for an Online Class. In the title is part of the goal. In the tools, it is part of the material because it explains the material need. In the instructions, is part of the step which are instruction in making something. Linguistic features. First, using the simple present tense. Second, using command or imperative sentence pointers. Third, using adverb sequences such as next, first, then, and others. Fourth, use action verb. 5. Using adverbials to express place and time. Okay, thank you to all of you. I hope what I say can be useful and see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.